sahabat, kali ini saya akan mereview film berjudul Fiksi. Film ini tayang di tahun 2008 lalu dan trending. Film yang disutradarai oleh Molly Surya dengan penulis muda berbakat Joko Anwar menceritakan kehidupan gadis cantik nan kaya raya, namun membosankan. Hingga suatu ketika ia bertemu seorang pemuda tampan yang ternyata seorang penulis. Di sini, si wanita cantik tersebut ternyata sangat terobsesi dengan tulisan si cowok yang mengubahnya menjadi seorang psikopat. Wanita cantik itu bernama Alicia, berusia 20 tahun, dari keluarga kaya raya. Ayahnya terlalu sibuk. Bahkan untuk menyempatkan waktu sarapan bersama pun sulit. Alicia tidak memiliki banyak kegiatan, tidak kuliah, tidak bekerja, hanya kadang bermain selo di studio atau di kamarnya. Supir Alicia selalu mengikori kemanapun Alicia pergi. Ia bosan dengan hidupnya. Di samping itu, ia memiliki masa lalu yang suram. Ia sering mimpikan almarhum ibunya yang tengah hamil datang menghampiri. Ibunya mati bunuh diri di depan Alicia saat Alicia masih kecil. Sedikit banyak hal tersebutlah yang mempengaruhi psikologi Alicia. Suatu hari, Alicia melihat seorang laki-laki sedang bersihkan kolam renang di rumahnya. Alicia tertarik padanya dan mulai memperhatikan. Laki-laki itu selalu mencuri patung kelinci di lemari rumah Alicia sebelum ia pulang. Namun, Alicia selalu menaruh kembali patung kelinci baru di lemari itu. Sampai pada suatu hari, Alicia tidak melihat laki-laki itu lagi di rumahnya. Berbekal sedikit informasi yang ia dapat dari pelayan rumahnya, Alicia pergi mencari laki tersebut. Hingga malam tiba, Alicia masih menunggu laki-laki itu di sebuah warung makan. Akhirnya, yang ditunggu pun tiba. Alicia membuntuti laki-laki itu hingga tiba di depan pintu kamar di sebuah rumah susun. Alicia melihat di dalam kamar ada seorang wanita, kekasih lelaki itu. Alicia lalu menghampiri pintu di sebelah kamar tadi. Ia melihat kertas yang tertempel di pintu tersebut. Keesokannya, Alicia yang sempat adu mulut dengan supir kembali meminta supirnya mengantar Alicia pergi. Dengan sedikit tipu daya, Alicia berhasil kabur dengan bawa sekoper baju dan selonya. Kemudian Alicia menyewa sebuah kamar di rumah susun tepat di sebelah kamar laki-laki yang dibuntutinya kemarin. Lambat laun, mereka saling kenal sebagai tetangga. Laki-laki itu bernama Bari, bekerja serabutan dan suka menulis cerita fiksi. Dengan tokonya adalah penghuni rumah susun tempat ia tinggal. Ia tinggal bersama kekasihnya, Renta, seorang mahasiswi psikologi penyuka kelinci. Ternyata, semua patung kelinci yang Bari ambil dari rumah Alicia diberikan kepada Renta. Suatu hari Bari mengajak Alicia untuk mengenal rumah susun mereka. Lantai 1 diisi oleh warung dan toko-toko kebutuhan hidup penghuni rusun. Lantai 2 dihuni oleh keluarga pada umumnya. Lantai 3 dihuni oleh banci dan transseksual. Lantai 4 dihuni oleh para lonte. Lantai 5 dihuni oleh para pengedar obat-obatan terlarang. Lantai 6 adalah lantai mereka huni yang didominasi oleh orang kantoran atau mahasiswa. Lantai 7 banyak dihuni oleh laki-laki gay yang sering mengadakan pesta. Sedangkan lantai 8 dihuni oleh para istri simpanan. Sementara itu, lantai 9 dibiarkan kosong karena dianggap angker. Sambil berkeliling, Bari bercerita bahwa ia suka menulis cerita fiksi
yang plot dan tokohnya berdasarkan realita dari sebuah penghuni rusun tersebut. Ada kisah mengenai bapak tua yang sudah menghuni rusun sejak rusun tersebut dibangun. Namun, ia tidak pernah mau masuk ke dalam kamarnya. Secara fiksi, Bari mengisahkan bapak itu merupakan salah satu penduduk yang rumahnya digusur untuk pembangunan rusun tersebut. Merasa tidak terima, bapak itu tidak mau menempati rusun yang diberikan untuknya sebagai ganti rugi rumah yang digusur. Jika ia masuk ke kamarnya, itu artinya ia kalah, dan pihak yang menggusurnya menang. Lalu ada seorang nenek yang tinggal sendirian dan tidak pernah keluar dari kamarnya, kecuali membuang sampah. Nenek itu biasa dipanggil Budira, tinggal bersama kucing-kucingnya. Dalam fiksi yang Bari tulis, nenek itu dahulu memiliki tunangan, namun tunangannya mati terbunuh. Di samping mayat tunangannya ada seekor kucing, dan ia meyakini kucing tersebut adalah penjelmaan dari arwah tunangannya. Akhirnya si nenek memelihara kucing tadi. Makin lama, kucing yang ia pelihara semakin banyak, dan ia menganggap kucing-kucing tersebut adalah anaknya. Di lantai 7 hidup seorang mahasiswa, Dani bersama ayahnya. Mereka adalah pasangan gay. Mereka kabur dari istri atau ibu mereka demi menjalin hubungan. Karena Alicia memaksa, akhirnya Bari memperlihatkan naskah-naskah cerita yang ia tulis. Alicia pun terhanyut ke dalam cerita tersebut. Suatu pagi, Alicia mendatangi Dani, meminta untuk masuk ke kamarnya. Dan Alicia berhasil mendapatkan nomor telepon ibunya Dani. Alicia menelpon ibu Dani dan beritahu tempat tinggal Dani dan ayahnya. Jumat malam, saat pesta para gay berlangsung di kamar Dani, ibunya datang dan langsung menembak mati suaminya, yang juga ayah tiri Dani. Sejak kejadian itu, Bari dan Alicia terlibat hubungan lebih dari sekedar tetangga. Alicia sering datang ke kamar Bari untuk memberikan patung kelinci pada Renta, dan hanya sekedar menyapa Bari. Beberapa hari kemudian, Alicia menggembok tempat sampah di lantai tempat Budira tinggal. Budira pun terpaksa ke lantai lain untuk membuang sampah. Saat Budira meninggalkan kamarnya, Alicia mengambil semua kucing Budira dan buangnya ke tempat sampah. Malamnya, penghuni rusun dikagetkan dengan kejadian Budira yang lompat dari lantai 7 setelah mengetahui kucing-kucingnya tidak ada di kamarnya lagi. Bari mulai merasakan semua kejadian di rusun belakangan sangat aneh. Semuanya terjadi setelah Bari menunjukkan naskah cerita fiksinya pada Alicia. Bari langsung mengutarakannya pada Alicia, namun Alicia hanya mengelak. Alicia mulai mengancam hubungan Bari dan Renta. Mereka bertengkar, dan Bari menemukan pesan di komputernya dari Renta yang mengatakan ia pergi dan meminta Bari menyelesaikan cerita-ceritanya. Selang beberapa hari, si bapak tua yang tidak pernah mau masuk ke kamarnya dipaksa keluarganya untuk masuk ke kamar karena calon besannya akan datang untuk melamar putrinya. Karena tetap memegang pendiriannya, bapak itu lebih memilih untuk pergi dari depan kamarnya dan duduk di balkon. Tiba-tiba dari belakang seseorang mendorongnya hingga ia jatuh ke tanah. Kok kamu bisa masuk? Menarik sekali membaca deskripsi kamu tentang saya, Bar. Ini kuncinya Renta kan? Kamu dapat dari mana? Hah? Kamu apain Renta? Bari terkejut mendapati Alicia di kamarnya. Ia melihat duplikat kunci milik Renta. Bari sadar bahwa Renta tidak pergi begitu saja. Bari segera berlari mencari Renta, hingga akhirnya ia menemukan Renta terkurung di lantai 9 dengan mulut dilakban dan tangan terikat. Renta.
Ternyata setelah Bari dan Renta bertengkar, Alicia mengajak Renta ke lantai 9 dan menyekapnya. Ia lalu menulis pesan palsu di komputer milik Bari. Alicia hanya nanar melihat Bari yang penuh sayang menyelamatkan Renta. Alicia lalu teringat kata-kata ibunya. Semua kejadian pasti ada tujuannya. Alicia berlompat dari balkon lantai 9. Sahabat mungkin bertanya-tanya, kenapa Alicia melakukan hal itu? Film ini tidak menjelaskan secara gamblang, tapi menurut saya karena dia terobsesi dengan Bari dan cerita-ceritanya. Dia ingin membuat cerita yang Bari tulis menjadi kenyataan. Dia ingin mimpi Bari untuk menjadi penulis bestseller dapat terwujud. Atau mungkin sahabat punya penjelasan yang lain? Tulis di komentar ya.